Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1169. Tingkat ke-19. Dugu terkejut mendengar itu, lalu cepat-cepat menenangkan diri dan tersenyum. Kalau sampai tingkat ke-19, kamu bisa mendapatkan hadiah senjata utama milik penguasa Dao. Tapi dengan tingkat kekuatanmu sekarang, kamu hanya bisa memilih hadiah senjata supreme terbaik. Namun, jika kamu sampai sekitar tingkat 15, itu pun sudah bisa mendapatkan hadiah senjata supreme. Sambil berbicara, Dugu mengangkat tangan dan mengumpulkan sinar ilahi yang memanjang membentuk pedang emas. Lihat pedang suci ini, aku mendapatkannya setelah menembus tingkat ke-10 Istana Suci Dewa. Ini terbuat dari bahan yang aku dapatkan dari guru. Mendengar itu, Luo Xiu tersenyum dalam hati, merasa Dugu mengira ia hanya bertanya asal saja, dan tidak mengira Luo Xiu sudah sampai tingkat ke-19. Saat Luo Xiu hendak memberitahu pencapaiannya itu, ekspresi Dugu tiba-tiba berubah, suara penuh wibawa terdengar bergema di telinganya. Suara itu berasal dari penguasa Dao sejati Wuji. Adik, guru baru saja mengirim pesan, kamu benar-benar sudah sampai tingkat ke-19. Dugu menatap Luo Xiu dengan mata membelalak tak percaya. Meski Luo Xiu terlihat compang-camping dengan luka yang sudah hampir sembuh, pakaian sobek-sobek, namun prestasinya membuat Dugu takjub. Aku hanya bisa sampai tingkat ke-19 berkat jurus ilmu tubuh 9 perubahan, ujar Luo Xiu malu-malu. Tidak, kamu salah paham. Aku juga berlatih jurus itu sampai tingkat ke-6, tapi hanya bisa sampai tingkat 10. Dugu menggeleng, baru menyadari betapa hebatnya adiknya yang merupakan reinkarnasi Tai Sang King. Bakatnya jauh melampaui dugaan Dugu, tak heran guru sangat menghargainya, sampai menunggu satu era kekacauan untuk menunggu reinkarnasinya dan menerimanya kembali sebagai murid. Ikuti aku, guru bilang kalau kamu sudah sampai tingkat ke-19, kamu bisa mendapat hadiah sesuai aturan. Namun karena kekuatanmu belum cukup, kamu hanya bisa memilih senjata supreme. Bersama Dugu, Luo Xiu menuju sebuah istana di dunia kekosongan tanpa batas yang cukup lapang, berisi rak buku dan sebuah altar, bukan gudang harta penuh cahaya seperti yang dibayangkan Luo Xiu. Ini adalah gudang harta guru. Karena kamu sudah menembus tingkat ke-19, kamu bisa memilih dari buku ini. Dugu mengambil sebuah buku kuno berwarna kuning dan menyerahkannya kepada Luo Xiu. Buku itu terbuat dari bahan khusus yang bisa bertahan lama tanpa rusak oleh waktu. Luo Xiu membuka buku itu dan matanya membelalak. Di dalamnya tercatat ratusan senjata supreme. Semua barang ini adalah kelas terbaik. Luo Xiu tercengang seperti bermimpi. Dugu tersenyum, guru kita memiliki tingkat kekuatan sangat tinggi, jadi setiap senjata supreme yang dikoleksinya adalah barang terbaik. Selain itu, karena kamu sudah menembus tingkat ke-19, kamu berhak memilih senjata supreme terbaik yang cocok untukmu. Semua senjata dalam buku ini adalah senjata supreme paling hebat di 3 alam. Luo Xiu mengangguk takjub. Senjata pertama yang dilihatnya bernama Menara Langit 5 Elemen, senjata supreme yang mengandung ruang langit kecil dan sangat ampuh, membuat siapapun yang terperangkap di dalamnya sulit lolos, juga sangat kuat dalam bertahan. Dengan kekuatannya sekarang, Luo Xiu bisa berdiri tak terkalahkan melawan beberapa raja dewa tingkat 9 sekaligus jika menggunakannya. Namun, Luo Xiu tidak memilih senjata itu dan terus menelusuri buku. Ini senjatanya. Pupil Luo Xiu membesar dan suaranya bergetar. Senjata itu adalah pedang 9 istana tak terbatas, bukan satu pedang melainkan 9 pedang suci yang bisa membentuk formasi 9 istana, menyerang dan bertahan secara berantai. Jika musuh terperangkap dalam formasi pedang ini, pedang-pedang itu akan menyerang tanpa henti. Lebih mengerikan lagi, tiap pedang adalah senjata supreme terbaik, dengan kekuatan dahsyat, ditambah formasi dan misteri luar biasa, membuat siapapun yang memegang senjata ini sangat ditakuti oleh sesama supreme. Hehe, koleksi paling berharga guru adalah barang-barang komplit seperti ini, kata Dugu dengan mata berbinar melihat catatan pedang 9 istana tak terbatas dalam buku itu. Sebagai murid penguasa Dao sejati, Dugu sangat menginginkan koleksi-koleksi seperti itu. Sayangnya guru jarang memberikannya kepada murid, dan Dugu sendiri juga hanya punya kemampuan biasa, jadi wajar saja tidak mendapatkan hadiah sekelas itu. Seperti halnya senjata supreme andalan Dugu sendiri, yang sebenarnya hanyalah senjata supreme kelas atas. Busur Dewa Angin dan Guntur. Senjata andalan peninggalan zaman awal, yang tidak membutuhkan anak panah namun dapat mengumpulkan kekuatan aturan angin dan guntur di langit menjadi panah ilahi yang membunuh musuh dari jarak jutaan mil. Karena Luo Xiu telah mencapai tingkat ke-19, setiap pilihan senjata supreme yang tersedia untuknya adalah yang terbaik.
Penguasa Dao sejati Wuji dikenal sebagai salah satu makhluk tertua di alam semesta, dan koleksinya yang terkumpul selama waktu yang tak terhingga sangatlah luar biasa. Setiap senjata dalam buku catatan itu membuat Luo Xiu tergoda, beberapa senjata supreme terbaik bahkan bisa memberinya peningkatan kekuatan yang melampaui batu dan segel King Tian. Namun, kedua barang King Tian itu kini disimpan di lembah pembasmi iblis sebagai inti formasi penjaga, sehingga Luo Xiu memang membutuhkan senjata hebat sebagai dasar bertahan hidup. Adik, kamu harus memilih dengan baik. Aku sampai ngiler lihatnya, kata Dugu dengan mata berbinar. Meskipun Dugu adalah murid penguasa Dao sejati, ia tidak sepenuhnya mewarisi warisan guru, melainkan fokus pada jalan pedang. Karena itu, saat melihat koleksi pedang supreme tertinggi di buku itu, dia sampai seolah tenggelam oleh nafsu memilikinya. Luo Xiu membuka halaman demi halaman, total ada 367 halaman yang mencatat 367 senjata supreme. Beberapa senjata dibuat langsung oleh penguasa Dao sejati Wuji, dan sebagian lain merupakan peninggalan para ahli terhebat dari masa lalu. Senjata-senjata itu akan diberikan kepada murid sesuai kemampuan mereka. Setelah membaca, Luo Xiu bersemangat. Banyak senjata yang ingin dipilih, tetapi sesuai aturan, hanya satu yang boleh diambil, dan untuk bisa memilih lagi harus kembali menembus tingkat ke-19. Namun, menembus tingkat ke-19 bukan perkara mudah, orang yang mampu melakukannya sudah layak disebut penguasa Dao sejati, dan melanjutkan lebih jauh berarti harus punya potensi melampaui penguasa Dao sejati. Karena ini adalah dasar untuk bertahan hidup, maka senjata pertama yang kutuju haruslah senjata yang bisa melindungiku. Luo Xiu menutup buku dan merenung. Meski tubuhku sudah bisa menahan serangan Raja Dewa tingkat 9, jika menghadapi Raja Agung atau para Supreme, pertahananku masih seperti bahan tertawaan di mata mereka. Dan pertahanan saja tidak cukup, walaupun bisa bertahan serangan mereka, kekuatanku tidak akan bertahan lama. Jika kekuatanku habis, aku tetap seperti ikan di atas talenan. Kalau begitu, senjata yang berupa formasi komplit adalah pilihan terbaik. Setelah berpikir sejenak, Luo Xiu sudah yakin dan berkata kepada Dugu, "Kakak, aku memilih Tungku Hunyuan Wuji." Tungku Hunyuan Wuji adalah senjata yang dirancang sendiri oleh penguasa Dao sejati Wuji. Menurut catatan, penguasa Dao sejati sebenarnya hendak membuat senjata penguasa Dao, tetapi ada kesalahan saat pembuatannya sehingga gagal. Sehingga statusnya hanya senjata supreme. Namun karena awalnya hendak menjadi senjata penguasa Dao, tingkat senjatanya tetap tergolong sangat tinggi, bahkan termasuk kelas teratas di antara senjata supreme. Senjata ini terdiri dari banyak komponen kecil yang bisa bergabung membentuk sebuah dinding ilahi. Dinding ini bisa memuntahkan cahaya ilahi dahsyat untuk menyerang musuh, juga bisa menjadi perisai pelindung bagi pemiliknya. Cahaya ilahi yang dipancarkan Tungku Hunyuan Wuji sangat luar biasa, meskipun kekuatan Luo Xiu masih di tahap akhir 9 iblis dewa, ketika mengaktifkan senjata ini, cahaya ilahinya bisa mengancam bahkan Raja Dewa tingkat 9. Adik, pilihanmu sangat tepat. Tungku Hunyuan Wuji memang salah satu koleksi terbaik dalam simpanan guru, kata Dugu sambil tersenyum dan mengambil kembali buku catatan lalu berjalan ke altar. Tiba-tiba, cahaya menyelimuti altar dan sebuah ding kecil berwarna kehijauan muncul dari sinar dan melayang di depan Luo Xiu. Halaman buku yang berisi catatan Tungku Hunyuan Wuji juga menghilang. Luo Xiu baru mengerti bahwa tempat bernama gudang harta ini sebenarnya hanya ruang memilih senjata. Setelah menentukan pilihan, senjata akan dikirim lewat altar itu. Selamat, adik telah mendapatkan senjata. Mari kita pergi, kata Dugu tersenyum. Saat berjalan keluar bersama Dugu, Luo Xiu tiba-tiba berkata, "Kakak, bisakah aku bertemu guru?" "Kamu mau bertemu guru?" Dugu mengerutkan alis. Bertemu guru bukanlah keputusan yang bisa kita ambil. Biasanya, kecuali guru memanggil, aku pun tidak tahu di mana dia sekarang. Apalagi bencana besar akan datang, guru juga sibuk mempersiapkan hal itu. Kalau tidak ada urusan penting, lebih baik jangan ganggu. Kalau memang tidak bisa bertemu guru, mungkin kakak bisa menjawab pertanyaan yang mengganjal di hatiku, kata Luo Xiu tiba-tiba. "Oh, ada apa yang ingin kamu tanyakan?" tanya Dugu dengan heran. Bersambung.